Putusan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025 lalu seolah tak sepenuhnya memadamkan bara seteru. Dianggap terbukti ada orang ketiga sebagai salah satu penyebab keretakan rumah tangga. Paula tak terima hingga berjuang mencari keadilan ke Komisi Yudisial. Sementara di dunia maya, Baim dan Paula hadirkan dua kisah berbeda usai perceraian mereka. Baim tampak begitu lega, menikmati hakikat bahagia setelah lepas dari segala drama. Lega karena tudingannya terbukti di pengadilan, lega bisa menikmati kembali masa-masa sendiri. Setidaknya, lewat sebuah potret lawas yang diunggah di Instagram Stories, Baim sematkan caption, status single happy. Adakah ini menjadi isi hati bahwa ia lebih bahagia dengan status sekarang ini? Ada yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga. Itu aja. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi? Kontras dengan Baim yang menuliskan isyarat bahagia dengan statusnya sekarang usai resmi bercerai, Paula justru berderai air mata, berjuang untuk melawan putusan pengadilan. Tak terima dituding bermain cinta terlarang, Paula begitu getir mencurahkan isi hati merasa difitnah begitu keji. Selain menyambangi Komisi Yudisial, Paula juga singgung soal fitnah di media sosialnya. Meski merasa tidak perlu memberi klarifikasi atas apa yang ditudingkan padanya, tapi Paula tetap berjuang saat mengingat anak-anak yang kelak bisa melihat jejak digital perkara kedua orang tua. Kamu gak perlu bersihin nama kamu di ceritanya orang lain. Kamu gak perlu repot-repot untuk membenarkan dirimu itu siapa. Kamu gak perlu ngasih tahu mereka kamu itu siapa. Kamu juga gak perlu memberikan validasi ke mereka kalau apa yang kamu lakukan itu benar. Biarkan mereka salah paham. Dan akhirnya mereka tenggelam dengan semua opini buruk yang mereka sendiri beritakan. Fokus saja ke diri kamu sendiri. Karena yang paling kenal siapa kamu itu adalah diri kamu. Dan cerita buruk mereka perlahan-lahan akan jadi basi dengan sendirinya. Karena pada faktanya kamu tahu kamu gak seperti apa yang dalam cerita mereka. Sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Dan di sini saya punya dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Perjuangan Paula guna mementahkan segala tudingan juga menyita perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Di media sosialnya, Hotman tawarkan Paula untuk menjadi aspri khususnya. Tawaran terbuka ini disambut Paula lewat sebuah pesan berisi keinginan untuk berkonsultasi terkait persoalannya sekarang. Mengaku terpukul karena merasa disudutkan, Paula dengan jelas meminta bantuan Hotman Paris sebagai praktisi hukum. Menyikapi hal ini, Hotman menjanjikan pertemuan dengan Paula Senin esok hari. Halo Paula, kamu sudah waktunya untuk meniti karirmu. Saya tunggu kamu chat aku, siapa tahu kau bisa menjadi aspri khusus. Paula, yang baru cerai diputus oleh hakim sebagai katanya selingkuh, saya akan berusaha membuat kamu ceria, ya. Jadi segera chat Hotman, siapa tahu kamu jadi aspri. Membantu Paula Verhoeven dalam perkara perceraian atau perjuangan untuk mematahkan segala tudingan terkait orang ketiga bukan hal baru bagi seorang Hotman Paris. Berbagai kasus, termasuk kasus perceraian sederet bintang, pernah ditangani. Salah satunya adalah ketika Hotman mendampingi Vena Melinda di kasus perceraian dan dugaan KDRT oleh Ferry Irawan beberapa tahun lalu. Hotman itu menangani semua jenis kasus karena perkara itu hanya memakai logika. Ingat kasus cerai Vena Melinda? Kasus cerai artis Vena Melinda yang anggota DPR? Kan aku yang pegang, dan juga suaminya juga siapa yang mendampingi dia hingga suaminya masuk penjara? Nih, Hotman Paris, ya. Jadi perkara cerai, apakah perkara itu perkara terkait agamanya Islam atau Kristen, itu perkara gampang. Justru itu nggak ada kompleks perkaranya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan perkara bisnis yang besar-besar saya pegang, oke?
Jadi sudah banyak perkara perceraian agama yang saya pegang. Jika jadi membantu, adakah kehadiran Hotman Paris mengubah haluan? Satu yang pasti, bahwa Paula dan Baim sama-sama bersikukuh dengan pendirian mereka. Sambil bergetar suaranya, Paula siap mempertanggungjawabkan segala ucapannya di akhirat kelak. Sementara Baim, lewat kuasa hukumnya, yakin bahwa ada orang ketiga yang dikuatkan lewat 86 bukti, 9 saksi, hingga 3 ahli. Ada 86 bukti tertulis, ada 9 saksi, ya, dan ada 3 ahli seperti itu. Jadi dengan bukti yang cukup banyak, dengan fakta-fakta persidangan yang cukup telak, hakim mempunyai penilaian berdasarkan bukti yang ada, maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan ya. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Dan tentang siapa sebenarnya sosok orang ketiga juga tak luput dari perhatian publik. Dugaan ini mengarah pada sosok NS yang tak lain adalah sahabat Baim Wong sendiri. Menelusuri jejak digital, Paula dan NS pernah membuat sejumlah konten. Sementara bersama Baim, NS juga hadir, bahkan disebut Baim berjasa dalam aksi sosial merenovasi rumah dalam konten yang diunggah di bulan November 2021 lalu. Diharapkan Keren banget nih, thank you Lur. Ini juga berjasa. Tadi udah dibilang ikut nyumbang Nikonya sama Lucky. Siapa ya? Ini Niko jadi berapa lama? Hah? 5 minggu katanya. Ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya Paula. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna. Penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu dijelaskan. Akhirnya muncul juga gitu ya sosok yang pernah kasih tahu gitu ya sama Baim. Kita dulu belum terbayang gitu siapa sih memangnya sosok Niko ini, dan ternyata memang sudah ada rekam jejaknya gitu ya bareng-bareng bersama dengan Baim, dan bukan orang yang tidak dikenal gitu. Yep. Tapi kita juga belum bisa memutuskan gitu ya, dan juga jangan berasumsi dulu apabila ini tuh benar atau enggak, karena dari pihak Paula itu masih terus mengatakan kalau tidak ada terjadi perselingkuhan selama ia menikah. Betul sekali, dan tentunya juga tidak mudah apa yang benar-benar mereka rasakan gitu ya, dan juga tentunya juga keputusan yang pastinya sulit juga untuk mereka lakukan gitu, karena bagaimanapun juga mereka sudah bertahun-tahun mereka mengarungi yang namanya rumah tangga, dan akhirnya berbulan-bulan juga mereka mengurus masalah perceraian seperti ini gitu, dan yang pasti juga menjadi titik pembelajaran buat kita semua juga, dan semoga setelah keputusan ini pun mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik juga ya.